Ketika kita melihat atau mengamati karakter tokoh animasi, baik itu di film-film ataupun di buku-buku cerita, entah komik dan sejenisnya, ada satu bagian dari bentuk karakter ini yang biasanya sangat ditonjolkan, yaitu bagian mata. Pada bagian mata ini sangat berperan penting dalam satu gambar animasi, karena dengan bentuk mata tertentu ini bisa mewakili banyak hal, baik itu karakter dari tokohnya sendiri, ekspresi dari tokohnya sendiri, ataupun yang lainnya. Jadi bentuk mata ini walaupun sangat kecil, namun bisa berperan penting dalam satu gambar animasi. Kali ini kita akan berlatih menggambar bentuk mata dari karakter animasi ini dengan cara yang sederhana dan bentuk yang sederhana saja. Kita akan menggambar dua bentuk, yaitu mata untuk karakter animasi laki-laki dan mata karakter untuk perempuan, ya. Dua bentuk ini biasanya punya perbedaan yang cukup mencolok, walaupun cara menggambarnya sama. Kita akan coba menggambar dua bentuk mata ini dengan bentuk yang sederhana dulu. Pertama-tama kita akan menggambar garis-garis bantu atau bentuk-bentuk dasarnya terlebih dahulu dengan menggambar bentuk lingkaran ataupun elips atau lonjong. Kita gambar bentuknya tipis-tipis dulu. Ketika nanti menyempurnakan akan lebih mudah, ketika dihapus gambar yang kita buat tidak akan kotor, tetap bersih ya. Misalnya kita buat bentuk agak lonjong seperti ini. Untuk satu pasang mata kita akan langsung buat dua bentuk sekaligus. Kalau kalian merasa kesulitan menggambar bentuk elips atau lonjong seperti ini atau lingkaran, mungkin sebagai latihan awal boleh kalian menggunakan mal atau ciplakan. Misalnya pada satu penggaris ada juga yang memiliki mal atau ciplakan bentuk lingkaran dan lain-lain, itu bisa kalian gunakan. Namun akan lebih bagus lagi kalau kalian langsung berlatih menggambarnya tanpa alat bantu ciplakan atau cetakan ya. Kita akan langsung buat 4 bentuk atau 2 pasang sekaligus ya. Ini untuk satu pasang, kemudian satu lagi di bawahnya. Ketika kita menggambar mungkin garisnya akan seperti ini dulu, tipis-tipis, mungkin belum terlalu halus, tidak apa-apa, nanti kita akan sempurnakan menggunakan penggaris dan kita rapikan pelan-pelan ya. Ya, bentuk dasarnya kurang lebih seperti ini. Kemudian di bagian mata ada dua bagian yang sangat menonjol, yaitu iris mata dan pupil mata. Nah, bagian irisnya kita buat sama, lingkaran atau elips seperti ini dengan jarak tertentu. Bagian iris mata adalah bagian yang menunjukkan warna mata dari seseorang ya. Misalnya kalau karakternya, misalnya kita ambil dari karakter Asia, biasanya akan lebih mencolok warna coklat. Kemudian kalau dari Eropa misalnya, ada mata-mata yang memang warnanya berbeda, misalnya iris matanya ada yang biru dan lain-lain. Namun dalam menggambar animasi kita bebas, kita memiliki kebebasan untuk menentukan warna matanya ya, tidak harus sama seperti warna mata manusia apa adanya ya. Kita boleh berkreasi dengan warna-warna yang kita sukai
dan menurut kita menarik ya. Jadi bisa berbeda-beda, entah itu warna hijau, entah itu ungu, ataupun yang lainnya ya. Kemudian kita gambar satu lagi bagian pupil matanya yang ada bagian tengah. Ini nanti akan berwarna hitam pekat ya. Bentuknya sama namun lebih kecil, ada di tengah-tengah. Misalnya seperti ini, kecil saja. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian setelah bentuk dasarnya ini jadi, kita lanjut ke bagian bulu matanya. Nah, bagian bulu mata ini antara mata laki-laki dan perempuan dalam karakter animasi biasanya ada perbedaannya. Kalau untuk yang karakter laki-laki, biasanya garis-garis bulu matanya lebih tegas atau lebih kaku ya, banyak garis-garis lurusnya. Sementara kalau yang karakter mata perempuan menggunakan garis-garis lengkung yang lembut ya. Misalnya yang bagian atas kita akan jadikan jadi mata untuk karakter tokoh laki-laki ya. Kita gambar garis lurus, memotong di sini agak miring seperti ini. Kemudian yang satunya juga kebalikannya. Kita gambar dua, lancip di bagian sini ya, bagian dalam ini lancip. Kemudian agak melebar ke samping luar. Dari sini kita belokkan ke bawah. Kemudian dari sini kita belokkan ke bawah mengikuti bentuk mata yang paling luar. Melengkung ke bawah. Ujungnya juga lancip, berhenti di sini kurang lebih. Kemudian kita naikkan. Kemudian satunya juga. Jika kurang lebar di sini mungkin bisa kita besarkan sedikit supaya kanan kiri nanti sama ya. Supaya tidak terlalu jauh bedanya. Kemudian yang di bagian sisi dalam tambahkan garis atau bentuk lancip sedikit di sini juga, sedikit lebih kecil. Kemudian yang bagian bawah, bulu mata bagian bawah biasanya lebih kecil dibandingkan yang atas ya, dan bentuknya lebih sederhana. Dari sini kita potongkan miring agak ke bawah, kemudian naik sedikit mengikuti bentuk paling luar ini, kemudian turunkan. Ya, kurang lebih seperti ini. Satunya juga kebalikannya.
Ya, kurang lebih seperti ini ya. Setelah ini, bagian di luar garis ini, yang di bawah dan di atas kelebihannya kita hapus dulu ya. Kita hapus. Yang di atas kelebihannya juga kita hapus dulu. Kemudian yang di bagian dalam bulu mata atas, bagian dalamnya pun kita hapus. Kita hapus sedikit-sedikit. Setelah ini, bagian bentuk mata paling luar ini kita akan hapus dulu, atau mungkin sisakan tipis saja, yang penting ada kelihatan sedikit. Biasanya di gambar-gambar karakter tokoh animasi, bagian bentuk matanya di paling luar ini dihilangkan biasanya garisnya. Jadi akan menjadi garis imajiner, atau sebetulnya di sini ada bentuk namun garisnya dihilangkan. Nanti akan diperjelas kalau sudah diwarnai bagian sekitarnya ya. Jadi dihapus yang paling luar atau disisakan tipis saja. Ya, kurang lebih seperti ini bentuk awalnya untuk mata karakter laki-lakinya. Ya, kita buat seperti ini dulu, nanti terakhir baru merapikan ya. Nah, sekarang yang kedua untuk karakter tokoh yang perempuan. Perbedaan di bulu matanya ada di bagian sini ya. Yang atas kita mengikuti ini saja, lengkung saja, mengikuti bentuk paling luar ini, agak dirapikan sedikit, kurang lebih sampai sini saja. Kemudian kita tambahkan di bawahnya atau di atasnya juga boleh. Yang satunya juga sama, mengikuti garis yang paling luar dulu, melengkung pelan-pelan. Kemudian satu garis lagi boleh di atasnya atau di dalamnya ya. Kalau tadi di gambarnya di dalamnya, berarti satunya juga di dalamnya. Kalau yang tadi di satunya di luarnya menambahkan garis, berarti disimpul di luarnya, dibuat harus sama ya. Ya, kemudian yang bagian bawah sama tapi lebih kecil atau lebih tipis ya. Di sini dulu. Tidak sepanjang atau setebal yang di atas. Dan tambahkan sedikit, boleh di luarnya atau di dalamnya. Kemudian yang satunya juga kebalikannya. Nah, sekarang kita akan tambahkan sedikit yang membedakan juga antara mata perempuan dan mata karakter laki-laki ya, yaitu ada di sudut luar di bagian bulu mata. Biasanya yang perempuan ditambahkan beberapa bentuk melengkung seperti ini, seperti bulu mata lentik di sini. Beberapa, mungkin 3 aja cukup. Dan satunya juga kebalikannya. Ya, seperti ini. Di bagian bawah pun ada tambahan, tapi lebih kecil ya.
Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian sama dengan yang atas tadi, bagian yang garis paling luar kita hapus atau kita jadikan lebih tipis ya. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian tahapan selanjutnya, sebelum kita merapikan, untuk menunjukkan gambar mata tersebut supaya terlihat hidup, biasanya akan ada tambahan pantulan cahaya di mata tersebut ya. Jadi supaya kelihatan hidup, akan ada bagian yang menjadi pantulan cahaya, yang itu nanti hanya akan berwarna putih. Bentuknya bisa lingkaran, bisa segi empat, ataupun yang lainnya ya. Misalnya di sini kita tambahkan bentuk lingkaran saja, bisa satu atau lebih ya. Di sini sebelah kiri atas, kemudian satunya pun harus sama. Kalau di sini kiri atas, di sini pun harus ada sebelah kiri atas ya. Oke, seperti ini, tipis saja ya, nggak usah tebal-tebal. Kemudian bisa kalau misalnya mau lebih dari satu pun boleh ya. Di sini tambahkan lebih kecil misalnya. Di sini juga sama, tambahkan lebih kecil. Jika mau ditambahkan lebih dari 2 juga boleh, tidak apa-apa. Kemudian yang satunya juga sama ya. Misalnya di sini sedikit agak berbeda, misalnya agak lebih besar. Boleh. Sini. Mungkin satu lagi memotong bagian ini, bagian pupilnya boleh. Di sini misalnya. Berarti di sini juga harus sama ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang tahapan selanjutnya adalah merapikan garis-garisnya terlebih dahulu ya, supaya kita buat semua garisnya tipis satu-satu saja ya, dengan cara dihapus pelan-pelan kemudian dirapikan menjadi satu garis ya. Kita akan rapikan dulu. Ya, untuk sketsa gambar matanya sudah selesai kita kerjakan. Setelah ini kita akan berlatih untuk mewarnai objek gambar-gambar mata ini ya. Untuk latihan kali ini kita akan warnai menggunakan pensil warna, dan di sini nanti kita akan berlatih untuk mewarnainya menggunakan teknik gradasi warna ya, menggunakan pensil warna. Ya, kita siapkan terlebih dahulu warna pertama, yaitu biru muda. Ini akan kita gunakan untuk mewarnai area mata yang putih yang di luar kanan kiri ini. Kita akan warnai sedikit bagian tepi-tepinya saja ya. Pertama, dari area samping kiri kanan ini, di sini tidak ada garis, namun sebenarnya ini ada bentuk mata yang kita gambar. Jadi di sini seperti kita sebut garis imajiner, sebetulnya ada namun tidak terlihat di sini ya. Kita akan perlihatkan menggunakan warna ini ya. Pertama, kita garis tipis dulu, kita hubungkan ujung bentuk yang lancip di atas dan di bawah ini ya. Tipis-tipis seperti ini. Kemudian yang bagian sini juga sama ya. Ini nanti akan kita ulang di bagian bentuk mata yang lain juga sama caranya. Kemudian dari sini kita gradasi sedikit agak tebal, namun tidak terlalu pekat warnanya, yang penting terlihat. Kemudian langsung kita tipiskan ke bagian dalam.
Ini untuk menunjukkan kesan 3 dimensi di bagian gambar mata ini ya. Jadi supaya kelihatan 3 dimensi dan lebih menarik, kita gradasi sedikit dengan warna biru muda ini. Kita aplikasikan warnanya mengelilingi bagian tepi-tepinya ini ya. Cukup disentuhkan ujung pensilnya supaya tidak terlalu tebal. Kemudian dari sisi satunya juga sama. Jadi masih banyak area putihnya ya, lebih banyak bagian putihnya dibandingkan bagian yang terkena warna birunya ya. Tipiskan. Mungkin bagian yang agak sudut dibuat agak lebih banyak. Kurang lebih seperti ini. Kemudian berikutnya kita akan mewarnai bagian iris mata dan pupil mata ya. Iris mata itu yang bagian luar ini, lingkaran yang biasanya menunjukkan mata seseorang. Kemudian yang bagian pupilnya ini akan kita warnai hitam pekat ya. Nah, bagian iris mata ini kita bisa warnai dengan warna-warna yang kita sukai. Boleh coklat, boleh biru, ataupun hijau, yang lainnya juga boleh ya. Karena ini gambar animasi, jadi kita bebas berkreasi untuk menggunakan warna yang kita punya ya. Misalnya di sini saya akan gunakan warna biru. Siapkan 2 biru yang agak gelap, namun punya perbedaan gelap terang juga. Kemudian dari sini gunakan yang lebih muda dulu ya. Yang lebih muda dulu kita aplikasikan dari luar, tebal seperti ini, sampai tengah-tengah mulai semakin tipis, menyentuh ke bagian pinggir pupil mata seperti ini. Kita akan buat melingkar ya, mencoretkan pensilnya pendek-pendek saja seperti ini. Mengikuti bentuk area yang kita warnai ya. Kita akan selesaikan sampai selesai ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian sekarang kita akan ambil warna yang lebih gelap sedikit. Ini akan kita gunakan untuk mewarnai bagian tepi pupil mata ini, dibuat agak tebal, mengelilingi bagian pupil mata kurang lebih setebal ini. Kemudian masih dengan warna yang sama, kita akan tambahkan garis-garis mengarah ke bagian tengah ya. Jadi garisnya arahnya selalu ke tengah ya. Misalnya dari sini ditekan, kemudian waktu mencoretkan pensilnya sambil diangkat. Jadi ujung garis satunya tebal, satunya akan tipis seperti ini ya. Dengan jarak-jarak yang sedikit mengarah ke tengah. Jadi kalau dari samping berarti arahnya ke samping seperti ini. Kalau dari atas berarti arahnya turun. Nih, seperti ini ya. Pastikan pensilnya diruncingin supaya garisnya bisa lebih rapi.
Ya, jadi arahnya selalu ke arah tengah mata ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian berikutnya bagian pupil matanya kita warnai hitam pekat saja ya. Ya, kita warnai hitam pekat saja di dalam area pupil matanya ini. Bagian warna hitam ini bisa menggunakan pensil warna atau mungkin bisa juga diganti menggunakan spidol warna hitam atau mungkin drawing pen jika kalian memilikinya, boleh. Ya, kurang lebih seperti ini. Dan warna hitam juga akan kita pakai untuk mewarnai bagian bulu mata atas dan bawah ini. Kita warna hitam semua ya. Bagian bulu mata bawah juga sama, kita warna hitam pekat. Ya, kurang lebih seperti ini. Untuk teknik pewarnaan ini akan kita ulangi ke bagian yang lain, sama mata yang pasangannya juga dua mata di bawah dengan teknik yang sama. Nanti di bagian satu pasang mata di bawah boleh berganti warna selain warna biru atau masih dengan warna yang sama, tidak apa-apa, tapi tekniknya masih sama, mulainya dari bagian biru muda tadi, kemudian ke iris matanya, kemudian ke pupil mata dan bulu mata ya. Dengan cara yang sama kita akan ulang untuk mewarnai semua gambar mata kita ini. Sebagai sentuhan akhir pada gambar kita akan warnai bagian area-area di tepi mata
menggunakan warna-warna yang memang cocok untuk warna kulit wajah ya. Bisa coklat, bisa krem, coklat pun bisa kita pilih mau coklat yang seperti apa ya. Caranya mulai dari yang nempel di area mata ini agak sedikit lebih tebal dulu, kemudian agak melebar, semakin keluar semakin tipis ya, seperti ini, mengikuti area-area tepi mata ini ya. Kita ulang-ulang sampai semuanya nanti diwarnai seperti ini untuk bagian sekeliling matanya ya.